Setelah kekalahan di perampokan Badar, orang-orang Quraisy menyadari bahwa mereka perlu bertindak drastis untuk mengubah nasib buruk mereka. Para pemimpin Quraisy berkumpul untuk mendiskusikan langkah selanjutnya. Jika kita tidak mengambil tindakan, tidak ada yang dapat menghentikan Muhammad untuk terus-menerus menyerang kita. Kita harus menghubungi suku-suku lain untuk mengumpulkan dana untuk persiapan militer. Setelah menghubungi suku-suku lain, para pemimpin Quraisy berhasil mengumpulkan 250.000 dirham untuk persiapan perang. Bagus, kita sekarang punya dana cukup untuk membalas mereka. Para pemimpin Quraisy berkumpul untuk mendiskusikan langkah selanjutnya. Bawalah makanan yang cukup untuk kita semua, setidaknya untuk 3 minggu. Kita juga harus memberi makan kuda dan unta kita. 15 wanita Quraisy bergabung dengan pasukan, dipimpin oleh Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan. Di perampokan Badar, para Muslim membunuh ayahku Utbah, pamanku Syaibah, dan putraku Hanzalah. Aku akan membalaskan dendam mereka sekarang. Hindun binti Utbah mendekati Wahsy, seorang budak Abisinia yang dikenal sangat mahir dalam menggunakan lembing. Wahsy, jika kau dapat membunuh Hamzah sebagai balas dendam untuk pamanku, aku akan memberimu kebebasan. Ya Bu, aku menerima tawaranmu. Setahun setelah kekalahan mereka di perampokan Badar, pada bulan Ramadan, 3.000 prajurit Quraisy berbaris dari Mekkah menuju Madinah, dipimpin oleh Abu Sufyan. Pasukan hitam dari Afrika juga ikut berbaris bersama mereka. Mereka berbaris selama sekitar 10 hari hingga tiba di Gunung Uhud, beberapa kilometer dari Madinah. Seorang mata-mata bernama Hubab ibn al-Munzir melaporkan kepada Nabi Muhammad tentang kehadiran tentara Quraisy di Uhud. Mereka datang untuk menyerang kita. Segera setelah itu, berita menyebar di antara penduduk Madinah bahwa tentara Quraisy sedang bergerak maju. Kaum Quraisy datang untuk menyerang kita. Kita harus mempersiapkan diri. Malam itu Nabi Muhammad bermimpi. Dia mengenakan baju zirahnya. Ada lekukan di bilah pedangnya Zulfiqar, dan dia melihat sapi-sapi yang disembelih. Dia terbangun dengan rasa takut. Kayaknya ini adalah pertanda buruk. Di pagi hari, Nabi Muhammad membicarakan masalah ini dengan kaum muslimin di masjid. Kita harus tetap tinggal di Madinah. Jika tentara Quraisy memasuki kota, kita bisa melawan mereka di sini. Abdullah bin Ubay, pemimpin suku Khazraj dan salah satu sekutu terkuat Muslim di Madinah, berkata, Aku setuju denganmu. Kita seharusnya tidak memerangi mereka di luar kota. Ya, aku tidak suka meninggalkan Madinah. Namun beberapa pemuda Muslim yang sangat ingin terlibat dalam jihad dan kecewa karena kehilangan kesempatan di Badar, menentang gagasan untuk menahan diri. Wahai Rasulullah, pimpinlah kami untuk menghadapi musuh-musuh kami. Jangan biarkan mereka berpikir bahwa kami terlalu pengecut atau lemah untuk melawan mereka. Ya, mari kita serang mereka sekarang. Wahai Rasulullah, aku tidak akan makan sampai aku memerangi orang-orang kafir Quraisy itu dengan pedang ini. Pada akhirnya Nabi Muhammad menyetujui permintaan mereka. Marilah kita bersiap untuk perang. Tentara Muslim mempersiapkan diri untuk maju ke medan perang. Para pemuda Muslim yang sama yang sebelumnya bersemangat untuk berperang mendekati Nabi Muhammad. Jika engkau ingin tinggal di Madinah, kami tidak akan menentang keputusanmu. Ya, kami tidak berhak membujukmu untuk menentang niatmu.
Aku telah pakai baju zirahku, dan sekarang kalian berkata begini, jika Nabi sudah pakai baju zirah, ia tak patut menanggalkannya sebelum ia bertempur. Nabi Muhammad memimpin pasukan 1.000 orang menuju Gunung Uhud untuk menghadapi pasukan Quraisy. Dari 1.000 pasukan tersebut, 300 diantaranya adalah tentara Muslim Khazraj. Mereka dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Awalnya dia setuju denganku, namun kemudian dia berubah pikiran hanya untuk menyenangkan teman-temannya. Ketika mereka sampai di Al-Shaut, antara Madinah dan Uhud, Abdullah bin Ubay akhirnya berubah pikiran sama sekali. Wahai anak buahku, Muhammad menaati mereka dan tidak menaatiku. Mengapa kita harus kehilangan nyawa di sini? Biarkan dia puas dengan keputusannya. Kita tak usah ikut campur. Sekarang lebih baik kita pulang saja. Kemudian Abdullah bin Ubay menarik mundur pasukannya. Nabi Muhammad dan pasukan Muslim menyaksikan sekutunya, Abdullah bin Ubay, dan pasukannya pergi. Abdullah bin Ubay adalah seorang munafik. Semoga Allah melaknat kalian, dasar musuh Allah. Allah akan membuat nabinya tidak bergantung pada kalian. O Rasul, haruskah kami meminta bantuan dari orang-orang Yahudi? Kita tidak butuh mereka. Nabi Muhammad dan pasukan Muslim melanjutkan perjalanan mereka menuju Gunung Uhud. Mereka menghindari tentara Quraisy dengan melewati tanah milik seorang buta bernama Mirba bin Qaizi. Teman Mirba berkata kepadanya, Muhammad dan pasukannya sedang melewati lahanmu sekarang. Hah, beraninya mereka. Bawalah aku kepada mereka. Sekalipun kamu itu Rasul Allah, aku tetap tidak akan membiarkan kamu melewati kebunku. Kemudian Mirba mengambil segenggam tanah. Demi Allah, Muhammad, jika saja aku tidak akan salah lempar, sudah aku lempar tanah ini ke wajahmu. Bunuh dia! Tentara Muslim bernama Sa'ad bin Zaid menghajar kepala Mirba dengan busurnya. Jangan bunuh dia. Dia itu buta hatinya dan juga penglihatannya. Nabi Muhammad dan pasukan Muslim tiba di pangkalan Uhud. Di dataran tinggi yang menghadap ke gunung. Jangan menyerang sampai aku memberi perintah. Ya Rasulullah. Abdullah bin Jubair bawa para pemanah ke Bukit Ainayan dan jaga bagian belakang pasukan Muslim. Jangan tinggalkan posisimu, tidak peduli apapun yang terjadi. Ya Rasulullah. Dengan bantuan Thalhah bin Ubaidullah, Nabi Muhammad mengenakan 2 lapis baju zirah. Nabi Muhammad mengalami kesulitan untuk berdiri karena 2 lapis baju zirah itu cukup berat. Baiklah, siapa yang mau menggunakan pedangku? Berikan padaku. Berikan padaku. Akhirnya Nabi Muhammad menyerahkan pedangnya kepada Abu Dujana, seorang pejuang yang terampil dan terkenal karena keganasannya. Gunakan pedangku. Engkau jauh lebih mahir dariku. Terima kasih ya Rasulullah. Tentara Muslim mulai bergerak untuk menghadapi tentara Quraisy. Zubair bin Awam memimpin pasukan Muslim yang berzirah. Sementara Hazrat Hamzah memimpin pasukan yang tidak berzirah. Tentara Quraisy juga terus maju. Pusatnya dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Khalid bin Al-Walid memimpin sayap kanan, sementara Ikrimah bin Abu Jahal memimpin sayap kiri. Duel 1 lawan 1 dimulai sebagai tradisi perang Arab. Talha bin Abu Talhah dari pihak Quraisy melawan tentara Muslim bernama Az-Zubair bin Al-Awwam. Nabi Muhammad tetap berada di bagian belakang pasukan Muslim, terlindungi dengan baik. Rasulullah Az-Zubair membunuh pembawa bendera pertama kaum Quraisy.
Allahu Akbar. Setiap nabi memiliki seorang murid dan muridku adalah Az-Zubair. Saudara laki-laki Talha, Abu Syaibah bin Abi Thalhah mencoba untuk mengangkat bendera Quraisy yang sedang terpuruk, tapi Hamzah menyerangnya dan memotong lengannya. Pasukan Quraisy menjadi sangat marah. Perintahkan Muslim untuk menyerang. Serang! Allahu Akbar! Pasukan Quraisy, serang! Hubal Akbar!